Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutiara Ilahi dengan NIM 2104685 dari kelas 1B PGSD. Kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Asep Ruswan MPD dan Bunda Gianikawanti SPSI MPD. Pada pertemuan pertama membahas mengenai definisi, sejarah, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Sementara pendidikan yaitu suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan diri melalui penelitian dan pengajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan psikologi pendidikan yaitu cabang dari ilmu psikologi yang membahas bagaimana cara manusia memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. William James pada tahun 1842 hingga 1910, ia menuliskan buku Principles of Psychology, kemudian ia membuka kelas kuliah dengan tema Talk to Teacher. Kemudian dilanjutkan oleh John Dewey pada tahun 1859 hingga 1952. Ia merupakan orang pertama yang membuat laboratorium psikologi pendidikan pertama di Amerika. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 hingga 1949. Ia melakukan penelitian yang mengarah pada penemuan dasar-dasar teori pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh Mami and Clark pada tahun 1939. Mereka melakukan penelitian terhadap anak Amerika keturunan Afrika tentang variabel konsep diri dan identitas anak Afrika Amerika tersebut. Pada ruang lingkup psikologi pendidikan, terdapat ruang lingkup yang luas, biasanya membahas selain proses belajar, tetapi membahas juga mengenai perkembangan, lingkungan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup yang lebih sempit biasanya hanya melakukan pembahasan pada proses belajar mengajar saja. Terdapat 8 teori pendekatan psikologi pendidikan, yaitu pendekatan filosofis, psikofisi, fisiologis, antroposentris, fungsionalis, saintifik, kognitif, dan fenomenologi. Aspek perkembangan menurut psikologi, yang pertama aspek fisik dan motorik, yang kedua aspek kognitif atau intelektual, yang ketiga aspek perkembangan sosial, yang keempat perkembangan bahasa, yang lima aspek perkembangan emosi, yang keenam aspek kepribadian dan seni, yang ketujuh aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Menurut Hafigurs, tugas perkembangan anak adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Menurut Saiful dan Aswan, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Menurut Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, belajar adalah suatu kegiatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Proses yang dilakukan agar kita memahami hal-hal tertentu. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu memengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini melibatkan sejumlah aspek, mulai dari guru, peserta didik, metode, media, strategi, dan lainnya. Sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan gambaran suatu proses belajar. Teori-teori belajar meliputi teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.